depan itu bukan yang lalu. Yang lalu itu sebagai referensi, sebagai rujukan, sebagai bagian dari kekayaan kita, tetapi kita akan berpikir ke depan. Misalnya satu contoh tadi, teman-teman waria, ini realitas. Waria ini bagi teman-teman yang belum tahu ya, waria ini bisa dikatakan transgender, tapi juga ada transseksual. Transgender itu dia punya kelamin misalnya laki-laki, tetapi gendernya perempuan. Dan kalau saya tanya, saya pernah nanya, bukan kalau, saya pernah menanya, Anda lebih nyaman laki-laki atau perempuan? Dia jawab, saya lebih nyaman sebagai perempuan meskipun punya penis. Lalu ada problem keagamaan, pernah nanya ke saya, Mas, saya sebaiknya sholatnya pakai mukena atau pakai sarung? Saya kan secara seks, jenis kelamin kan punya penis, laki-laki. Tetapi saya tidak nyaman sebagai laki-laki, saya pengen sebagai perempuan. Terus saya bertanya, kamu nyamannya apa? Saya nyamannya jadi perempuan, karena saya kalau sholat pakai mukena, nggak pakai sarung atau pakai peci sebagaimana punya orang Indonesia. Saya pakai mukena. Saya bilang, sholatlah dengan nyaman di hadapan Tuhan. Kalau kamu nyamannya pakai mukena, kenapa harus dipaksa pakai? Daripada sholat tapi gelisah hatinya, selalu ada konflik. Lagi pula kalau laki-laki pakai mukena sudah menutupi aurat, selesai. Kalau yang jadi masalah kalau perempuan sholatnya pakai laki-laki, berarti kan auratnya ada yang terbuka. Nah itu ada perdebatan di dalam fikih. Nah ini realitas. Belum lagi yang lain-lain. Misalnya dia kalau wudhu di mana, wudhunya saya di wudhu laki-laki itu untuk perempuan. Itu soal sosial kan. Bisa di laki-laki bisa perempuan, walaupun dia kadang kaget juga. Wah gitu kan. Tapi orang Madura punya penyelesaiannya soal itu. Tapi nggak perlu saya ceritakan di sini. Oke, saya kira ini yang harus dibicarakan. Saya mengatakan itu adalah instrumen hukum. Dan kita ini sebetulnya hanya sekedar qori, sebagai pembaca. Itu yang dilakukan di pesantren-pesantren itu kan qori. Karena itu orang pesantren kan selalu menyebutnya qori. Kita itu yang pembaca, bukan peracik, bukan penemu, bukan penghasil, tapi pembaca fikih. Nah sebagai pembaca ini harus kritis. Menurut saya ada ideologi dalam pembaca, juga ada pengetahuan, ada kepentingan, ada posisi geografis yang berbeda, ada gender yang berbeda. Yang ini menurut saya fikih juga dibentuk oleh sistem sosial dan budaya, ada sistem ekonomi, sistem politik. Nah fungsi fikih lalu kemudian bisa sebagai alat atur, sebagai regulasi, sebagai alat kuasa, sebagai alat kontrol, tapi juga sebagai alat kritik. Fikih itu seperti pisau, dia bisa digunakan apa saja. Bagi penguasa, fikih bisa digunakan sebagai legitimasi. Bagi oposan, fikih bisa digunakan sebagai alat kritik. Bagi orang-orang yang tidak jelas, fikih digunakan sebagai alat negosiasi. Nah ini menurut saya kadang seringkali terjadi. Karena itu fikih karakter fikih. Karena itu jangan kaget ya, kalau fikih itu selalu menyediakan banyak. Kalau saya tanya apa hukumnya bunga bank, kalau gelar fikih salah satu akwali. Ini keputusan FI. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan itu haram karena itu adalah bagian dari riba. Ada yang mengatakan itu tidak haram karena itu bukan riba, ada nalar sendiri. Tapi ada yang mengatakan itu syubhat, ma bainal haram wal halal. Nah, enak sekali kalau belajar fikih karena selalu menyediakan banyak pilihan. Karena itu karakter fikih menurut saya adalah ini relatif. Akhirnya bisa berubah-ubah tergantung apa bitabairil amkan wal asmina wal ahwal wal ahwadi. Juga fleksibel, plural, selalu menyediakan banyak pilihan dan dialogis dengan realitas. Malah di apa yang kita lakukan tergantung. Karena itu fikih tidak bebas nilai, tidak bebas kuasa dan tidak bebas kritik. Ini bisa kita kritik sebetulnya, tetapi kadang ketaatan kita terhadap para ulama lalu menyebabkan kita enggan untuk melakukan perubahan pada tataran fikih, walaupun itu seharusnya berubah dan pada kenyataannya berubah. Dan banyak sekali soal-soal seperti itu. Lah, fikih Indonesia, di mana letak fikih Indonesia? Saya membuat 3 segitiga. Ini metodologi aja. Pertama, kalau berbicara fikih pasti mengatakan an-nusus asy-syar'iyyah, teks Al-Quran dan hadis.
adalah omong kosong kalau kita ngomongin fikih tidak menyebutkan teks-teks ini, karena ini adalah landasan dasar hukum Islam, masadirul ahkam. Dan teks-teks ini kan qadintahat, sudah selesai. Kalau kita lihat sejak zaman Nabi sampai sekarang, an-nusus asyariyah itu aja, nggak berkembang. Dan memang tidak boleh dikembangkan, la yuzad wa la yunqas. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, sudah qadintahat, sudah berakhir. Tetapi kata Sayyidina Ali, teks-teks ini tidak bisa berbunyi. La yantiqu wa innama yantiqu bil insan. Yang bisa membunyikan teks-teks ini adalah manusia karena dia punya akal. Lah padahal akal ini adalah subjektif dan personal. Karena itu nanti jangan kaget kalau kemudian teks-teks ini teksnya sama, tetapi kemudian dengan akal yang berbeda menghasilkan